Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Henry dan rekan-rekan sekelas S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan sebuah rancangan pembelajaran yang menggunakan model pengembangan dari EDI. Maksud saya model pengembangannya namanya EDI tetapi oleh branch. Kemudian apa saja tahap EDI itu? Yaitu terdiri dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Mohon izin untuk menyampaikan judul yang saya angkat, itu adalah merancang pembelajaran pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar menggunakan pendekatan saintifik berbantuan virtual reality dan live motion. Jadi secara garis besar, saya punya ide bagaimana caranya untuk memaksimalkan pembelajaran pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar dengan menggunakan pendekatan saintifik, tetapi menggunakan bantuan media berupa virtual reality dan live motion. Memulai tahapan dari EDI, yaitu tahap pertama ada Analyze. Saya sebetulnya sudah ada lengkap di si peta. Saya akan mulai dari Analyze, tapi sebelum saya mulai Analyze, izinkan saya menyampaikan ini adalah gambaran secara umum dari branch tentang bagaimana EDI itu harusnya dilakukan. Dimulai dari yang pertama itu ada Analyze, yang kedua Design, ketiga Develop, kemudian Implementation, dan Evaluation. Ternyata di tiap langkah, di tiap 5 langkah ini ada hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh seorang pengembang, seorang perancang, seorang pendesain proses pembelajaran. Misalkan di tahap Analyze, di sini ada 3 hal, yaitu Instructional Goals, kemudian Target Audience Characteristic, kemudian Required Resources. Instructional Goal lebih bercerita kepada sebuah permasalahan atau gap atau kesenjangan yang terjadi. Bagaimana sebetulnya pembelajaran yang diinginkan tetapi ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Kemudian ada target audience characteristic. Target audience characteristic ini bercerita tentang sasaran dari rancangan pembelajaran ini. Nah, bukan lain dan tidak bukan adalah siswa. Jadi kita bercerita tentang karakteristik siswa, bagaimana, kemudian apa pengetahuan atau skill yang sudah mereka miliki, ataukah mereka sudah punya pengalaman, kemudian bagaimana motivasi belajar. Kemudian required resources. Required resources ini bercerita tentang sumber-sumber yang dibutuhkan dalam rancangan pembelajaran yang akan diterapkan nantinya. Tahap analyze saya ada di sini. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada sekitar 11 permasalahan yang terjadi, gap yang terjadi, di mana ternyata dalam keadaan nyata atau keadaan real pembelajaran untuk mata pelajaran dengan materi perakitan dan pengujian komputer ini ternyata banyak sekali keluhan dari siswa. Misalkan guru masih banyak ceramah dan tanya jawab, siswa hanya belajar dari komputer rusak dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada di sini juga dijelaskan tadi instructional goals dan target audience atau karakteristik. Nah, kemudian kembali lagi di tahap desain. Nah, di sini kita mulai mendesain bagaimana caranya pembelajaran yang baik menurut permasalahan atau yang hal-hal yang muncul di tahap analyze. Seperti learning objective di sini keluar, tujuan pembelajarannya apa saja. Kemudian instructional strategies, apa strategi yang harus kita gunakan, karena pengembangan media pembelajaran saja tanpa instructional strategi yang tepat itu tidak akan menghasilkan hal yang bermutu juga, bermakna juga. Jadi di sini saya mengangkat pendekatan saintifik yang menggunakan 5M, yaitu mengamati, menanya, kemudian mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Testing strategis menggunakan di sini saya menggunakan tiga macam, yaitu tes kognitif berupa tes IC, ada tes psikomotorik dengan unjuk kerja, dan tes sikap. Nah, kemudian di tahap develop, di sini desain sudah saya tampilkan juga, bisa dibaca nanti rekan-rekan lebih lengkap. Kemudian development, di development ini saya kembali ke sini saja. Di development ada learning resources dan
validation, dan a pilot test. Jadi learning resources lebih kepada bagaimana mendevelop atau membangun sumber-sumber pembelajaran itu. Kalau tadi saya mengangkat tentang virtual reality dan live motion, maka disinilah dikembangkan media virtual reality dan live motion tersebut, sekaligus mencocokkannya dengan strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik 5M yang sudah diangkat tadi. Kemudian validation, perlu dilaksanakan validasi bahwa apa yang sudah kita rancang itu harus dinilai atau dilihat oleh para stakeholder atau para ahli supaya bisa memberikan feedback dan bisa memberikan hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk pelaksanaan di implementasi nantinya. A pilot test dirasakan juga perlu jika memang perlu pengujian untuk yang skala kecil, karena memang kalau rancangan ini digunakan untuk skala yang besar, kita bisa melaksanakan pilot test dengan sampel-sampel siswa yang heterogen yang mewakili untuk kita terapkan rancangan yang sudah kita buat ini sebelum nantinya akan kita praktekkan di tahap implementasi. Dari pilot test sebetulnya bisa dapat feedback, dapat perbaikan, dan pengaturan akhir lah sebelum ke tahap implementation. Di tahap implementation ada dua, preparation dan participant engagement. Maksud saya adalah preparation. Di tahap preparation ini yang perlu disiapkan itu adalah guru. Kalau di sini saya menawarkan merancang ada 2 guru yang mengajar. Jadi 2 guru itu harus berdiskusi, menyamakan persepsi, bagaimana dia tahu urutan pembelajaran, bagaimana dia paham RPP, materi apa yang akan disampaikan, kompetensi yang akan dikuasai siswa. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana dia menggunakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Jangan sampai guru nanti kagok atau nggak bisa menggunakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Kemudian ada partisipan engagement. Di sini keterlibatan dari partisipan atau siswa. Jadi keterlibatan siswa harus baik dalam pembelajaran, karena pembelajaran yang bermakna adalah memang pembelajaran yang aktif. Jadi siswa memang harus connect terus dengan pembelajaran. Jangan sampai siswa melamun atau bahkan siswa merasa takut, merasa cemas. Di sini di tahap implementation insya Allah sudah saya paparkan beberapa hal yang harus disiapkan dalam partisipan engagement. Kemudian yang terakhir adalah evaluate. Di evaluate ini saya mengambil yang summative evaluation, tapi yang level 3 tidak saya tampilkan dulu, tidak saya munculkan dulu. Jadi fokus di level 1 dan level 2, di mana summative evaluation yang level 1 itu berfungsi untuk menilai atau mengukur tingkat kepuasan dari siswa dari proses pembelajaran yang sudah mereka lalui barusan. Jadi rancangan desain pembelajaran yang sudah kita terapkan ke siswa akan dinilai oleh siswa. Efektifkah, efisienskah, atau bermaknakah bagi siswa dan menarik atau tidak bagi siswa, itu ada di level 1. Kemudian di level 2 ini lebih kepada mengukur tingkat pencapaian pembelajaran siswa berkaitan dengan pengetahuan dan skills. Di evaluation sudah saya munculkan ada level 1 dan level 2 level 2 ini terdiri dari seperti yang di tahap analyze tadi, ada penilaian kognitif atau tes tulis, ada psikomotorik, kemudian ada observasi atau sikap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Henry yang sudah membimbing kami satu kelas sehingga bisa mendalami tentang teknologi pembelajaran adaptif. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.